yang dijadikan kemarin. Hari ini kita jalan-jalan keliling kebun ya, keliling kebun sambil melihat mengamati ya, observasi yang ada di sekitar sini. Mungkin kita mulai saja dari tempat aktivitas utama kita ya. Ini ada di rumah dan juga di sini ada awal kita. Ini rumah kayu 1, rumah kayu 2. Di sini ada talang air yang nantinya terhubung ke toren ya. Di sini. Nah, ini di belakang sana torennya. Selain itu juga tadi ya, kalau dilihat ini bahan-bahannya yang biasanya sebetulnya ini juga orang-orang zaman dulu kayaknya udah bikin ini gitu ya. Ya kayak dari ijuk, terus ada di dalamnya tuh ada arang, terus ada pasir, ada pecahan genteng atau tanah liat, ada batu split gitu ya. Nanti si airnya itu akan tersaring gitu ya. Nah, di situ. Setelah itu lanjut ke tanaman gitu ya. Tanaman kalau di luar sih namanya reed bed ya biasanya. Kalau di sini kita pakai tanaman-tanaman yang lokal gitu, yang ada di sini kayak kangkung, terus ada akar wangi gitu ya, terus ada eceng gondok, ada itu namanya apu-apu gitu ya. Nanti jadi air itu dari sini akan disaring logam-logam beratnya menuju ke tanaman lagi akhirnya gitu, jadi tidak terbuang langsung. Ini ke sini. Kalau idealnya sebetulnya ini ada kolam indikator ya, satu lagi, cuman ini saya belum memakai itu gitu ya. Jadi langsung tanaman semua langsung ke sana gitu ya. Langsung ke yang ada jajaran ini cahaya tuh yang tinggi-tinggi ini, yang hijau ini ke sana nantinya gitu ya. Jadi air yang kita manfaatkan, air yang bisa kita konservasi kembali, kita manfaatkan kembali sebelum langsung diberikan ke tanah gitu. Ini Kang Putra sama Kang Adam sebenarnya yang bantuin ini, bikin ini dulu. Nah, terus juga selain itu sampah organik kita karena ini kita manfaatkan lagi juga ya. Salah satunya kita memanfaatkan sumber daya hayati, yaitu maggot gitu. Maggot yang tumbuh yang liar ya, dimanapun di sekitar sini banyak sekali lalat BSF. Ada BSF ya, BSF black soldier fly ya, larva black soldier fly. Cuman ini metode ember tumpuk gitu ya, metode rumahan ya gitu ya. Nah, ini jadi sampah-sampah organik kita masukkan ke sini. Nanti air pupuknya ini udah penuh, air pupuknya bisa dipanen dari sini gitu ya. Jadi airnya nanti tuh jadi kayak gini. Nah, ini air lindi ini kalau saya di sini dipakai untuk tanaman juga. Cuman ini saya jemur dulu selama seminggu. Buat apa? Untuk nanti berubah sampai berubah warnanya. Intinya biar si mikroba yang biar si mikroba yang jumlahnya nggak terlalu yang ini ya, bukan yang patogen ya, patogennya bisa biar mati. gitu. Tapi itu dibuka-buka gitu nggak, Mas Habib? Ini enggak sih, dibiarin, enggak bergas itu ya. Enggak bergas. Bukan Enggak sih, kayak enggak koensim bergas. gitu. Ada gas sedikit ya tapi. Tapi enggak sampai meledak gitu ya? Enggak, ini enggak. Soalnya ini beda sama ekoenzim. Kalau ekoenzim kan asam banget. Kalau ini kan campuran ya, campuran bahan-bahan organiknya campuran. Ini Nanti berubah jadi warna hitam gitu, berubah. ya, nanti agak gelap. Ini mah baru beberapa hari ya. Kena matahari ya? Belum dijemur ya ini. Jadi kalau dijemur warnanya agak gelap. Nah, itu langsung dipakai bisa gitu. Kayak gitu. Ini tadi ya pengolahan limbah dari dapur. Gimana, Mas Habib? Oh, itu ada di Bisingnya dalam itu. dapur. Itu tadi ada kotak ya. Kotak kalau lihat nanti kalau ke dapur di bawahnya ada kotak. Itu sih kita beli yang emang khusus buat nyaring lemak. Jadi Minyak itu maksudnya. jadi pengalaman kami waktu itu nggak pakai itu gitu ya, langsung itu lumayan jadi di sananya jadi sangat pekat gitu ya pas di penyaring gitunya. Tapi ketika pakai itu ya lebih
lebih tersaring lah gitu ya lemak-lemaknya, sehingga nanti si lemak di sini tinggal kasih mikroba diurai. Habis itu kalau udah penuh di ini itu langsung dikomposin atau langsung ke tanaman gitu, dikubur gitu. Kalau kita biasanya kalau dikomposin juga bisa. Jadi si lemaknya dikasih mikroba. Ya, dikasih mikroba. Mikrobanya dari POC. POC. Kalau pembersihan Lemak mol. penyaringannya itu berapa waktunya gitu? Oh, yang apa yang lemak? penyaringan lemak itu? Yang lemak biasanya ada yang bersihin berapa lama Cak biasanya? Yang Saringan lemak ringan. saringan. Sebenarnya bagusnya seminggu sekali, tapi kadang kalau benar-benar penuh tuh sekitar sebulan atau 3 minggu lah. 3 minggu biasanya. Efektifnya. Tapi bagusnya seminggu ini sih sekali dibersihin tergantung biar pemakaian lebih kita. mudah. Grease trapnya Ya, itu beli atau bikin dulu? beli sih dulu. Oh, yang beli. Yang beli. Tapi ya. tapi mulung-mulung bisa. Bisa kayaknya Bikin yang gitu. yang DIY juga banyak kayaknya. Ada ya? Bikin sendiri. Iya, kalau waktu itu kebetulan aja bapak tiba-tiba bawa itu gitu beli. Gitu. Nah ini juga kolam ikan, ini juga makanan, jadi kita juga bisa dapat makanan juga dari sini sebetulnya. Kayak ini kan Bisa mancing. ya bisa mancing. Bisa ini. Ini juga bisa dimakan kan, ini selada air. Iya. Cuman perlu diproses dulu. Ini tuh. Oh, itu maksudnya selada air. Ya, selada air apu-apu. Wah, aku tuh selada air maksudnya. Ya, Oh, berarti. selada air terus water Daunnya daun muda. Kang Afif pernah makan Matang. apu-apu? Oh, ini batang. belum kebetulan, saya juga baru tahu kemarin dari Bu Dwi. Ini desainnya gimana Kang? Apa? Ada terpalnya juga di bawahnya. Di Nggak bawahnya ada, kalau ini semua sih apa namanya? Cor ya? Plaster semua. Nah ini bagusnya kalau mau kolam kayak gini pakai bata merah. Kalau pakai yang Oh, ya? lain itu cepet rembes gitu. Nggak tahu sih pengalaman saya di sini. Di sini yang paling kuat ya karena udah Rembes. bocor. Iya rembes. Ini pakai bata merah, tanah liat kan dari tanah liat. Terus yang ke bawahnya dicor ya, ini kan. Iya, bawahnya. Nah ini penyimpanan air ya, air hujan, terus juga karena kita air itu dari bawah dipompa ke atas, terus nanti ke bawah pakai gravitasi. Nah ini penampungan di trap pertama gitu ya, bisa dibilangnya trap pertama tempat kami gitu ya. Di air dari bawah ke atas, beberapa toren di sini, nanti baru disebar ke bawah pakai gravitasi. Ini juga penyaringan masih sangat sederhana sih sebenarnya penyaringan hujannya. Kalau yang idealnya ada kayak ini dulu. Jadi air hujan itu ditampung dulu sekitar 10 menit lah gitu ya. Ada ada kayak nanti pipa ya, filtrasi pipa pakai pakai pelampung gitu ya. Nanti nutup sendiri gitu setelah itu penuh baru masuk air. Oh, jadi ke tanah dulu gitu. Kang Afif. Ke bawah dulu. Ini saya belum instalasi gitu di sini. Jadi misalnya di sini ke bawah dulu, nanti airnya sampai 10 menit, sekitar 10 menit penuh air hujan baru masuk ke sini. Karena kalau langsung yang awal biasanya cenderung lebih asam gitu. Jadi bagusnya seperti itu. Tapi kalau di sini sementara ini masih langsung pakai misalnya toren dan sebagainya, itu tergantung dari lokasinya nanti kayak gimana, kayak gitu. Jadi memang nanti ada itu di materi air ada untuk konservasi air kita melihat misalnya key point, key line seperti apa, terus kita desain di situ kolam-kolam itu misalnya. Apalagi kalau ada mata air itu sangat sangat bermanfaat nanti untuk memelankan air gitu, untuk dipelankan dulu, disebarkan dulu ke semua landscape, baru ditampung konservasi kayak gitu. Ini juga kita air wudhu ini dari sini, air wudhu ini kita tampung ke kolam bawah gitu ya. Jadi tapi ada penyaring dulu, penyaring sederhana juga sama tadi, arang, tanah liat, terus ya pecahan genteng, terus ada kerikil, ada pasir gitu, ada ijuk. Nah ini baru nanti ke kolam bawah, itu kolam bawah yang di bawah sana. Itu dari sana itu nyambung lagi. Jadi kita air itu nyambung juga dari atas sampai bawah, ada maksudnya tidak terbuang begitu saja, tapi mencoba untuk diintegrasikan gitu. Jadi sebisa mungkin di lahan atau di kebun itu kita untuk air itu sangat diintegrasikan biar nanti
airnya tetap ada di situ gitu, nggak keluar kemana-mana gitu nanti. Close loop ya. Ya jadinya close loop gitu nanti ke tanaman nyimpen airnya nanti ketika kita butuh ada lagi gitu kayak gitu. Jadi seperti itu gitu. Oke, Nah, ini sini berarti ya? ya ke sini terus nanti ke bawah sana gitu. Oh bukan yang sini bukan. bukan ini yang ke bawah sana. Kalau ini dari air hujan atas biasanya di sini kan menggunakan ini juga menggunakan Mengingatkan kematian. namanya Sirkulasinya mungkin ya. tanaman gitu ya. Kenapa? Tanaman. Menggunakan tanaman air biar apa namanya ikan itu Populasinya lo batik gitu. bisa bisa apa namanya air itu bisa Oksigen. ya oksigen buat tanaman buat ikan gitu ya, oksigen buat ikan. Terus juga di situ apa namanya kita bikin juga rumah gitu ya, jadi istilahnya teman airnya mati. Dalamnya ini berapa? Ini berapa ini paling segini. Oh, lumayan ya. Untuk bocah gitu. Ini juga ini nggak ada isinya ya, mati. Kita masukin ini juga, masukin keong mas ke sini. Ini telur keong mas. Jadi ini buat makanan bebek sih sebetulnya gitu. Nanti kalau dia memperbanyak kita panen kasih ke bebek. Ya udah ada dia kan dicetik. Itu kalau yang mati gitu ikannya diapain? Di yang kemarin itu ya bikin apa? Ya kalau mati gini dibikin mall paling. Kalau nggak langsung tanam di tanah. Bubur aja. Ya dikembalikan ke Bikin apa? sini. Direndam air ya? Kemarin dibikin mall, saya dibikin asam amino. Apa aja campuran Kalau- itu ikan? Asam amino ikan sama ini sama gula aja sih. Itu metode apa? KNF ya yang gitu. Ada ininya enggak? Ini ikannya makanannya apa Mas Ali? Ini Ikan. teman. Ikannya Oh, selama tanaman aja ini itu. makanan itu aja akar-akar tanaman sama kan Hasil. awalnya kalau bikin kolam kita masukin kompos, masukin apa namanya tanah gitu ya, masukin kompos sama ada daun-daun hijau gitu ya. Nah itu nanti kan kita menghidupkan si fitoplankton sama alga gitu ya. Nanti dia makan itu ikan-ikannya tuh. Jadi untuk buat kolam ada prosesnya juga. Jadi kalau bagusnya memang idealnya kolam di tanah gitu. Di situ banyak mikroba banyak sekali. Jadi lebih bagusnya mah di tanah sebetulnya. Tapi kan kalau di sini karena sumber airnya tidak terus mengalir, jadi kita untuk menampung air kita menggunakan kolam seperti ini gitu. Tapi Ya. ini di atas lantainya kolam nggak dikasih tanah? Dikasih kompos dulu waktu itu, kasih kompos. Kotoran. Jadi biarin dulu airnya hidup dulu lah gitu ya, baru masukin ikan. Oh ini area kita sih bilangnya market garden tapi bukan market ini ya, saat ini lebih ke buat makanan, masih bentuk makanan kita lah gitu ya. Nah ini juga di sini beda, nanti ada zonasi kalau di permaculture. Ada perbedaan nanti di sini sama misalnya di kitchen garden sama di food forest misalnya ada bedanya. Nah di sini kita pakai pendekatannya market garden gitu, jadi lebih ke tanamannya memang tanaman jumlah macam tanamannya tidak terlalu banyak, tapi tumpang sarikan gitu ya, dicampur diintegrasikan. Salah satu contohnya misalnya ini tadi yang kemarin tuh bunga ini ya, bunga marigold ya, itu sama Sisters itu ya. kalau Three Sister itu jagung, kacang sama ini sama labu. Tanaman dynamic akumulator, jadi dia mengangkat unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah diangkat ke permukaan, salah satunya juga ke daunnya juga. Jadi ini karena dia sangat mudah untuk terdekomposisi juga gitu ya, cepet lah. Jadi Sakti Mandraguna jadinya. Nah, Sakti Mandraguna ya. Jadi Mandraguna. dia nutrisinya banyak, nggak cuman nitrogennya aja gitu. Jadi kan ada nitrogen fixer, kalau ini dynamic akumulator. Dia semuanya ada terkandung di dalam ininya, di dalam tanamannya gitu ya. Karena tadi ditarik semua unsur hara yang di dalam tanah ke atas. Tinggal potong, saya sebar di sini biasanya gitu.
Ya, namanya akumulator tuh akarnya sampai bawah banget gitu. Akarnya dalam ya. Jadi dia ngambil ngambil unsur hara. Ini bagusnya juga misal di apa? Nanti jadi bagian dari gilda tanaman pohon, biasanya tanaman buah gitu di situ. Jadi disakit. Magnet. Gitu. Daunnya tuh tinggal Tarik disebar semua. aja gitu. Kalau saya sih tinggal ditebar aja daunnya nanti. Berarti ini di arit gitu, Ya itu juga cepet tumbuhnya karena Dicacah dulu. apa namanya bisa dibikin ini bisa dibikin Teh. apa? Dibikin teh bisa. tinggal rendam air aja. Nanti disemprot. Buat Mau tanaman jadi Bukan buat mosa ini. bisa, kalau banyak bisa jadi mosa. Jadi tinggal simpan di tanah gitu. Jadi memang konsepnya kan tanah itu tidak boleh terbuka, sehingga di sini juga tidak apa namanya kayak bayam gini. Padahal ini kita nggak nanam bayam. Oh gitu ya? Iya, tumbuh sendiri bayamnya. Soalnya kan dari yang pertama Ada masih ada bagian. Gitu. Jadi nah ini juga bedeng-bedengnya diisi apa? Diisi daun bambu gitu ya. Nanti lama-lama lapuk, naikin ke atas gitu. Jadi memang di sini nggak dicangkul lagi ini mah. Jadi kita tinggal pakai garpu aja. Pakai garpu diinjak, diangkat biar apa kita udah bikin ekosistem di sini ya, udah ngasih bakteri, ngasih kompos, kita cangkul gitu nanti otomatis si mikroba dan makhluk-makhluk yang lain lingkaran pisang, banana circle gitu ya. Ini juga di sini juga kita bisa dapat makanan dari sini sebetulnya, karena banana circle ini komponennya ada singkong, ada sirih, ada talas gitu ya. Ini jadi dibuat melingkar kayak orang zaman dulu biasanya kan buang bahan-bahan organik di antara pohon pisang gitu ya. Kenapa? Nah, karena dengan di antara pohon pisang ini pohon pisang ini menjaga kelembaban tanah gitu sih ya. Si bagian bonggolnya bawahnya itu menyimpan air, sehingga tadi ketika kita memasukkan bahan organik ke sini dia akan mudah terdekomposisi nantinya. Baru jadi pupuk, nanti bisa diambil, dibalik diambil jadi pupuk buat di sini. Nah, ini pendekatan banana circle. Sekarang ini masih sama, ini area market garden juga di sini. Jadi ini sebetulnya inilah kita model market garden, karena kalau market garden itu biasanya lebih ke untuk produksi gitu ya, dan produksi tanaman-tanaman yang yang berumur pendek gitu ya, kayak sayuran gitu ya. Tapi di situ juga kita menanam dengan cara companion plant juga sama. Nah, kalau ini kan apa? Oh iya. Oh, malah gitu. Dia yang nanam. namanya di kampung saya ini pembahir. Oh iya itu. Yang nanam dia. Itu bisa dimakan ya. Apa namanya? Afrika ya, daun Afrika. Kita di sini banyaknya nanam tanaman legum, pohon-pohon legum. Ini kayak ini kacang gude atau pigeon pea, kalau di luar pigeon pea. Ya, kalau lihat landscape-nya di sini kita bikin namanya swell gitu. Nanti ada di materi air tuh swell. Kenapa? Nah itu jadi di sini air itu nanti akan kalau hujan nggak akan langsung turun ke bawah, tapi ketahan dulu di sini, terus meresap ke dalam, dan seiring berjalannya waktu bertahun-tahun dia akan terus nambah si air yang berada di bawah tanahnya tuh akan terus melebar gitu ya, lapisan akuifernya di bawah gitu. Jadi ini juga salah satu konservasi air juga gitu, ketika di lahan membuat swell gitu. Kayak gitu. Cuma karena ini lahannya nggak besar, jadi memang ini swellnya seperti ini gitu ya. Nah, bikinnya berundak-undak gitu, mengikuti kontur ya, kontur tinggian. Treatment tanah yang sini sama yang sana beda, berarti hasilnya beda juga ya Kang? Kayak lebih subur yang mana gitu? Oh iya, jadi kalau yang saya perhatikan di sini lebih tahan tanaman tuh gitu, pakai metode ini tuh. Nanti ada wood forest, karena yang ditumbuhkan tuh ininya dulu si
leguman pohon-pohon untuk menyerap nitrogen ke tanah gitu. Kayak misalnya di sini ada apa? Itu namanya indigo vera, ada ini hiris ya. Tadi ada cover crop, terus ada pohon albasia juga di sana gitu ya. Yang sebelah sini tanaman-tanaman legumnya udah mulai tinggi, baru mulai ke fokus di tanaman buah gitu. Jadi tanahnya udah siap, tanaman buahnya udah tinggal menyerap lah istilahnya kita. Dayat ya. Nah ini dulu tanahnya sangat-sangat keras. Kang Putra siapa itu? Pakai ini aja, pakai tangan aja susah. Kalau sekarang udah ya ini udah mendingan masuknya gitu. Kalau dulu sangat keras sama merah. Jadi seiring berjalannya waktu juga kita ini pernah biasanya kita juga melepas si ternaknya ini, si bebek ke atas gitu ya. Jadi untuk jalan-jalan di kebun di atas gitu ya, untuk sekaligus kita gunakan memanfaatkan untuk digunakan untuk kontrol tadi ini prinsip memberdayakan sumber daya hayati gitu ya, salah satunya bebek. Terus juga kotorannya biasanya kita ambil, kita olah gitu ya, kita olah buat bikin kompos. Terus tancap lagi gitu. Terus udah gitu ya di sini ini kemarin kotoran ayam nih, sisa-sisa kotoran ayam sama dari kompos ayam baru ditabur di sini. Tanahnya ini udah paling lama ya, istilahnya paling lama terproses lah karena kita pertama Dari awal ya. Dari ya awal. gitu. Jadi kalau yang makin bagus tanahnya warnanya hitam gitu. Iya makin Ya, Kalau yang tadi kayak masih karbon. agak merah. Ya, Semakin hitam semakin bagus. ya kayak karbon kan, kayak yang kemarin Terra Preta itu. Banyak nangkep karbonnya. Ya, banyak menangkap karbon. Terus karena karbon itu kan rumah mikroba, refugia lah. Apalagi arang-arang, kalau kita nabur arang itu kan refugia juga buat mikroba gitu. Jadi kalau ini mah udah lama banget, paling lama gitu ya. Jadi kita nanam sesuatu di sini juga nggak terlalu harus banyak harus banyak effort gitu ya, harus pas awal-awal memang sekali nanam langsung wah banyak ini banget. Dulu di sini panas banget gitu, sinar matahari itu pokoknya gersang aja dulu waktu daunnya awal-awal. kalau siang kebakar Ya kalau gosong ngeringu nanam tuh gosong. pinggirnya tuh kebakar gitu. Ya. Kotoran Ya. sapian, kambing, makanya dia nggak bisa langsung diaplikasikan ke tanah. Kalau nggak minimal didiemin dulu misalnya 2 minggu atau berapa lama, jadi nggak fresh gitu. Kalau yang ini tuh memang dia emang udah lama, kita udah lama, terus dia itu yang kecampur sama sekam. Kalau nggak kecampur yang tadi kompos. Kalau yang kotoran ayam udah kecampur sama kompos chicken tadi, dia udah kecampur jadi kompos lah istilahnya, nggak fresh kotoran ayam. Terus susahnya sekarang kebanyakan kotoran ayam dari pabrik ayam, bukan dari kayak gini. Iya. Itu makin Beda parah. ya. Karena kan pakannya Pakannya beda pakai soalnya. ini, itu disuntik antibiotik, ya parah. Kalau misalkan kotoran ayam dari ayam petelur yang kasih vitamin telur itu, Yang mana? Kasih vitamin telur. kan Iya, ada ya tuh. sama, sama. pasti ada pengaruhnya. Salah. Jadi harus yang organik juga, ayam omega kan kayak gitu. Nah. Atau ayam Ayam kampung, kampung. memang lebih bagus. Iya. Tahan Ayam banting. kampung yang tahan banting. Yang masih bertahan di sini ayam kampung. Lebih tahan lagi ayam kate. Ayam kate, Ayam kate dah. juga Lebih bertahan. kuat. Jagoan. Oh, lebih kuat dari ayam kampung. Iya. Iya. Tapi laletik telurnya. Tapi lebih tahan. Dagingnya juga Boleh kecil. lebih kuat, Cin. Khusus 2 orang. Satu anak bisa 3 telur, Pak. Hitung-hitungan. Ini green tea banyak ayamnya. Banyak banyak. Pasak kayak pasak. Yang penyemayan ini biar kita untuk tanaman dulu, terus juga tanamannya udah cukup kuat, kita pindah ke lahan. Karena biasanya kalau masih kecil-kecil kita pindah ke lahan udah biasanya udah langsung habis gitu. Ya kita pindah ke ini di sini juga ini tanah semayan kita dari cacing, dari vermikomposnya di sini diberi makannya itu adalah kotoran kambing tapi kita
bejak-bejak dulu, terus dikasih apa namanya, dikasih buah-buahan atau sayuran, terus dikasih serbuk kayu biasanya gitu. Nih yang setup ini kan fermentasi. Yang setupnya nggak ada, Kohe kambingnya nggak harus difermentasi. nggak Campur. apa-apa, nggak juga langsung tapi dibejak dulu karena biar cepet juga nanti si cacingnya biar apa istilahnya Nggak biar, keras. biar sesuai sama si ukuran cacingnya gitu. Dalam artian kalau langsung gede dikasih ke cacing biasanya dia kewalahan buat ngolahnya, jadi kita kecilkan dulu ukurannya. Nah ini kita bikin ininya, bikin apa ya, serbuk kayu. Jadi ini ada cacingnya biasanya jenisnya cacing kompos biasa bisa Kecil ya? ya, bisa pakai apa, bisa pakai lumbricus, bisa pakai cacing tiger atau African night crawler. Jadi ada jenisnya cacing kompos. Yang obat itu kan tipes ya, Ya, lumbricus teh. lumbricus ya. Jadi Tipes bedanya tinggal telan aja dong. Diseduh ya? bisa ya. Jadi bedanya cacing kompos sama cacing kalung yang di tanah biasanya. Kalau cacing kompos ini dia memproses bahan-bahan organik itu gitu ya, yang kayak sisa-sisa makanan, baru habis itu sisanya dikasih ke tanah, baru itu yang nanti si cacing kalung itu yang atau cacing-cacing yang dalam tanah itu yang besar-besar itu yang nanti ngolah lebih lanjut. gitu, mengolah lagi gitu. untuk Oh beda. jadi nutrisi yang lebih siap lagi gitu. Itu kan ukurannya kecil, tapi kompos itu diolah lagi. Kalau yang itu kompos lagi kompos pangan kompos mah. Itu mah kota di sana. Biratul. Nama aing hasil mah kamaruk nama. Orang dari kata wae tol itu wae mah. Kita maksimal kamu pemasaran. Buat itu buat apa? Buat ayam atau ikan, terus nanti si ayamnya, si ayamnya, si hasilnya kita cari tahu. Kalau kita bikin dulu kalau bisa sama aja itu. Ini juga apa? Di sini ada ini juga kantas ya. Jam berapa? 10. Nah lo, peserta nggak ikutan loh.